Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Sylvia Zahra dengan NIM 4342411010 dari kelas TIB 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum modul 5 tentang Ajax Query dan Axios dengan dua studi kasus, wilayah Indonesia dan point of sales. Yang pertama, untuk Ajax sendiri itu singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, membaca data dari halaman web. Yang kedua, mengirim data ke server secara background. Dan yang ketiga, mengupdate halaman tanpa perlu reload. Nah, di modul ini kita memakai dua library. Yang pertama ada jQuery Ajax, itu untuk menggunakan callback function. Yang kedua ada Axios, itu menggunakan promise dengan async atau await. Nah, perbedaan utamanya untuk jQuery Ajax sendiri itu menggunakan callback function, sintaksnya lebih panjang, butuh library jQuery, dan umum di aplikasi lama. Untuk Axios, itu menggunakan promise atau async await, sintaksnya lebih ringkas, stand alone, tidak butuh jQuery, dan populer di framework modern. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang studi kasus 1. Nah, database yang dipakai adalah PostgreSQL. Saya membuat database menggunakan nama wilayah Indonesia dengan satu tabel wilayah yang berisi 2 kolom. Ada kode dan nama. Nah, sistem kodenya hierarki. Yang pertama, untuk 2 digit itu untuk provinsi, 2.2 digit itu untuk kabupaten atau kota, 2.2.2 digit itu untuk kecamatan, 2.2.2.4 digit itu untuk kelurahan. Nah, karena proyek saya memakai 2 database, saya tambahkan koneksi kedua bernama PSGL_wilayah di config database yang mengarah ke database wilayah Indonesia. Di model wilayah, saya set protected connection-nya sama dengan PSGL_wilayah. Nah, untuk modelnya sendiri di sini ada 4 metode. Yang pertama ada 4 static method. Yang pertama ada get provinsi, yang kedua ada get kota, yang ketiga ada get kecamatan, dan yang keempat ada get kelurahan. Masing-masing pakai query regex PostgreSQL untuk filter berdasarkan level kode yang ini. Jadi nanti dia hasilnya mengambil dari provinsi kode lalu dot 2 digit untuk mencari kode untuk mencari nama kota. Nah, di sini saya akan mendemokan halaman dari jQuery Ajax-nya yang wilayah Indonesia. Yang mungkin yang pertama saya pilih Provinsi Aceh. Nah, diperhatikan di network tab ini ada request post ke wilayah get kota. Responnya JSON berisi daftar kota. Nah, terus saya mungkin pilih Kabupaten Aceh Barat. Nah, setiap perubahan dropdown men-trigger request Ajax baru ke endpoint yang sesuai. Halaman ini tidak akan pernah ter-reload sama sekali. Di kodenya menggunakan $.ajax dengan callback success dan error. Jika server return HTTP 200, fungsi sukses dipanggil. Jika error, fungsi error dipanggil dan muncul notifikasi suite alert. Nah, untuk yang Axios sendiri, fungsinya sama persis, tapi di kodenya menggunakan assign atau await ini. Dan dengan Axios Post, nah error handlingnya pakai trash catch yang lebih clean. Perbedaannya terlihat ya, di sini nggak ada nested callback, kodenya lebih mudah dibaca dan tidak perlu import jQuery terpisah. Nah, untuk studi kasus POS, saya tambahkan 2 tabel baru di database koleksi buku. Yang pertama ada tabel penjualan, ID penjualan, timestamp, dan total. Sama penjualan detail yang isinya ada ID penjualan detail, ID penjualan, ID barang, jumlah, sama subtotal.
Nah, tabel ini berelasi dengan tabel barang yang sudah ada sebelumnya. Nah, di controllernya sendiri ada 4 metode. Yang pertama, index Ajax, itu untuk menampilkan halaman versi jQuery Ajax. Yang kedua ada index Axios untuk menampilkan halaman versi Axios. Yang ketiga ada get barang, itu untuk API endpoint untuk cari barang berdasarkan kode. Dan yang terakhir ada bayar API endpoint, itu untuk menyimpan transaksi ke database. Get barang ini menerima kode barang, cari ke tabel barang, terus return ke JSON. Nah, kalau tidak ketemu nanti return status error dengan 404. Nah, untuk yang bayar ini itu untuk nanti menerima array items dan total, lalu dia insert ke tabel penjualan, lalu ngeloop items, insert ke tabel penjualan detail, baru return response sukses beserta ID penjualan jika sudah diklik submit. Ini halaman kasir POS versi jQuery Ajax, ada form input kode barang di atas dan tabel transaksi di bawah. Saat saya ketik, misal tadi di sini mungkin BRG 001, saya akan coba. Nah, setelah kita menginputkan kode barang, itu ditekan enter. Nah, di sini Ajax request dikirim ke pet post atau get barang. Kalau ditemukan nama sama harganya otomatis terisi, field nama dan harga bersifat read-only. Kasir tidak bisa edit manual. Jumlah default 1 bisa diubah sebelum klik tambahkan. Misal kita klik 4 ya. Jika kita klik tambahkan, nah datanya akan masuk ke tabel. Perhatikan tombol tambahkan hanya aktif kalau misalnya barang ditemukan dan jumlahnya lebih dari 0. Misal saya tambahkan beberapa barang lagi. Nah, kalau kode barang yang sama di-input lagi, misal yang sama tadi saya input lagi ya. Nah, di sini jumlahnya dijumlahkan di baris yang sudah ada dan nggak bikin baris baru. Nah, kasir bisa mengubah jumlah di tabel subtotal dan total akan otomatis terganti. Seperti ini. Dan bisa klik hapus dari salah satu baris ini. Jika saya klik bayar, nanti akan ada konfirmasi suit alert 2, data akan tersimpan ke database. Setelah berhasil, form dan tabel akan dikosongkan otomatis. Kita lihat di tab detail penjualan sama detail penjualan. Bentar, saya refresh dulu. Nah, di sini muncul baris baru. Nah, untuk yang ansios itu sebenarnya sama aja tampilannya seperti yang Ajax tadi, cuman dia beda di JavaScript-nya aja. Contoh seperti ini, dia sama aja. Nah, di kode cari barang dan bayar adalah async function yang pakai await Axios post. Jadi error handlingnya pakai try catch. Nah, kodenya juga lebih clean ya dibanding nested callbacks-nya jQuery Ajax, terutama untuk flow yang panjang seperti proses bayar. Ini proses bayar. Di sini lebih clean. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.